Ikan menggigit ekor kucing kecil dan ingin memakannya. Namun malah ditarik oleh kucing kecil ke tepi pantai. Melihat benda yang melompat-lompat ini, kucing kecil terkejut. Namun tiba-tiba seekor rakun datang. Rakun menyadari kucing tidak mengenal makanan ini. Maka rakun menggigit ikan dan pergi dengan angkuh. Namun tidak lama kemudian, disergap oleh seekor beruang hitam. Beruang itu mengayunkan cakarnya ingin ikut campur. Namun ketika menekan mie instan ke sudut, beruang hitam tiba-tiba berbalik dan pergi. Ternyata saat melihat mie instan tidak menguntungkan. Beruang itu kembali menargetkan kucing kecil yang mudah dipermainkan. Kucing menjerit meminta beruang itu menjauh. Namun beruang besar itu tidak mendengarkan. Maka dalam sekejap, kucing menghantam beruang dengan cakarnya. Kucing kecil berhasil lolos dari bahaya. Masalah makanan belum teratasi. Kemudian ia tiba di sebuah puncak gunung, menyasar anak burung camar. Namun tindakan ini segera diketahui oleh induk camar. Mereka terbang turun menghalangi jalan kucing kecil. Kucing kecil akhirnya terpaksa berlari ke puncak gunung. Namun tak bisa menghadapi banyaknya orang. Akhirnya dilemparkan ke jurang oleh mereka. Konon kucing memiliki 9 nyawa. Ditambah dengan air laut sebagai penyerap di bawah jurang. Kucing kecil berhasil selamat. Lebih beruntung lagi, saat itu ia kedinginan dan lapar. Begitu tiba di pantai, ia melihat sebuah rumah. Ia segera menggoncangkan air di tubuhnya. Dengan gembira ia berlari menuju rumah. Untuk mencegah bahaya lagi, kucing kecil sebelum masuk, teliti memeriksa seluruh bagian dalam rumah. Setelah memastikan tidak ada orang, karena kelaparan dan kedinginan, ia tak tahan lalu melompat masuk. Meskipun tidak ada makanan di dalam. Untungnya, pondok ini cukup hangat. Aku pikir aku bisa menghabiskan malam ini dengan aman di sini. Namun si beruang hitam tiba-tiba mengejarku lagi. Kebetulan, musuhku masuk ke dalam rumah ini. Beruang itu mulai menggeledah kotak dan lemari mencari bau kucing kecil. Hampir saja menemukanku. Kucing kecil panik dan melompat ke tempat tinggi. Saat itu, sebuah bola kulit jatuh dan mengenai kepala beruang itu. Itu langsung membuatnya bingung. Beruang itu bahkan mengira manusia telah kembali. Lalu dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Untuk mencegah beruang itu kembali. Malam itu, kucing kecil datang ke rumah burung hantu. Burung hantu melihat bahwa kucing kecil mirip dengannya. Maka dia mengizinkannya tinggal semalam. Di bawah perlindungan burung hantu. Kucing kecil tidur nyenyak malam itu. Bahkan mengingat masa kecilnya. Ia dibesarkan di sebuah peternakan sejak kecil. Selain memiliki 4 saudara, ada juga sahabat anjing bernama Bago. Bungkuk paling suka berada di kandang ayam untuk melihat ayam. Sampai hari ini, seekor ayam jantan tiba-tiba bertelur. Bungkuk melihatnya dan segera berlari ke arahnya. Dengan rasa ingin tahu, ia menatap telur ini. Menjilat, ia mencium lagi. Kemudian, saat ayah dan ibu ayam sedang di luar, dengan satu tendangan, ia mendorong telur masuk ke sarangnya sendiri. Bungkuk sangat peduli dengan telur ini. Bahkan sahabat baiknya, si kucing, tidak diizinkan mendekat. Ia belajar duduk di atas telur meniru gaya ayam. Siap menetaskan ayam kecil ini. Melihatnya selalu menjaga telur selama 24 jam. Kucing kecil juga tersentuh oleh tindakan sahabat baiknya. Maka ia juga mengambil tanggung jawab besar untuk mengerami telur. Untuk memberikan lingkungan yang nyaman bagi telur bayi. Kucing kecil masih memanjat pohon. Mengetuk keras anak burung yang mengeong kecil. Melihat kepiting ingin mendekati kandang ayam. Kucing kecil juga tak gentar dan berani menyerang. Namun, detik berikutnya. Dibandingkan dengan saudara kucing, burung beo jauh lebih beradab. Burung beo akan duduk dan berbicara dengan bijak. Tidak membiarkan orang asing mendekat. Meskipun berjaga-jaga, pencuri rumah sulit dihindari. Landak yang tinggal di kandang ayam memanfaatkan ketidakhadiran mereka. Pada hari itu, ia mencoba mencuri telur ayam ini. Kucing kecil sepertinya merasakan sesuatu. Langsung berlari ke arah rumah. Burung beo juga mengikutinya dengan cepat. Benar-benar menangkap pencuri itu di tempat. Landak tahu bahwa dia tak bisa melawan banyak. Akhirnya, dia kembali ke lubangnya dengan malu-malu. Kucing kecil kesal dan ingin mengejar untuk memberi pelajaran. Namun, detik berikutnya terdengar jeritan menyedihkan. Kucing memutuskan untuk memaafkan landak sekali saja. Dari saat itu, mereka semakin peduli pada telur ini. Akhirnya, pada hari itu, telur ayam mulai bergerak. Kucing dengan hati-hati mendekat untuk melihat. Terlihat paruh yang tajam. Sedang perlahan-lahan menusuk kulit telur. Tak lama kemudian, seekor anak ayam yang lembut muncul dari cangkangnya. Burung beo sangat senang. Langsung menjilati anak ayam. Begitulah, mereka berhasil menetaskan anak ayam. Namun sebelum sempat bahagia, mereka mulai khawatir. Suara ini langsung membuat burung beo terkejut. Masih muda, ia tidak ingin menjadi ayah ayam. Maka memutuskan untuk mengembalikan anak ayam ke kawanan ayam. Namun kucing tidak setuju dengan hal itu. Karena itu, keduanya bahkan terlibat dalam perkelahian besar. Namun melihat anak ayam yang kesepian, akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikannya ke ibu ayam. Akhirnya, disitulah rumah sejati mereka. Begitulah, kucing dan burung beo mulai hidup tanpa beban lagi. Kucing tetap seperti sebelumnya. Masih suka mengganggu hewan kecil lainnya. Namun, setelah pelajaran terakhir, kali ini, ia belajar cerdas dan tidak tertangkap sekalipun. Ini membuat udang kepiting marah. Maka, ia langsung memberikan burung beo sepasang cakar. Di waktu senggang, mereka sering bermain petak umpet.
Namun, kucing terlalu pandai bersembunyi. Burung beo selalu tidak bisa menangkapnya. Di dalam tas dokumen yang usang, dalam jeruk nipis yang tidak terpakai, bahkan ia pernah bersembunyi di dalam cerobong asap. Jangan bicara tentang anjing, bahkan manusia pun mungkin tidak bisa menemukannya. Namun, pada hari itu terjadi kejadian tak terduga. Kucing bersembunyi di dalam kotak di air. Saat ia masih bangga dengan posisi yang sempurna ini, ternyata, kotak tiba-tiba terbawa arus. Melihat saudaranya semakin menjauh, burung beo segera mengejarnya. Awalnya berharap kotak itu akan melayang ke bawah jembatan, kemudian melompat turun untuk menghentikannya. Tapi siapa sangka lari terlambat 1 detik. Setelah sejenak berpikir, ia melompat turun, siap menyelamatkan saudara baiknya dengan gaya berenang anjing. Kucing kecil terharu melihat adegan ini, tapi burung beo tidak bisa menjaga gayanya. Tak lama kemudian, ia kehabisan napas dan tidak bisa berenang lagi. Hanya bisa lelah naik ke daratan dan mencari cara lain. Saat itu, kucing kecil mendengar suara gemuruh dari hutan. Ia pikir burung beo datang menyelamatkannya. Tapi tidak disangka itu adalah beruang hitam. Ia segera bersembunyi dan berdoa agar beruang tidak melihatnya. Tapi sayangnya, beruang sudah menemukannya. Dengan gembira berdiri untuk menyambut pengiriman ini. Saat itulah burung beo datang tepat waktu. Melihat adik kucing hampir jatuh ke mulut beruang, itu kembali berenang dengan gaya anjing. Kemudian dengan gerakan tubuh yang lentur, bertarung dengan beruang hitam di air. Dengan cepat, ia kehabisan tenaga dan kembali berenang ke tepi, dan mengumpat pada beruang dengan kata-kata kasar. Beruang tidak terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Bahkan kucing yang hampir dimangsa pun tidak dihiraukan. Langsung berlari menuju burung beo. Setelah sampai di tepi, burung beo sama sekali bukan lawan yang sepadan. Hanya bisa melarikan diri dengan panik. Kucing kecil malah semakin menjauh. Pertemuan terakhirnya dengan burung beo juga berakhir di sini. Saat itu, ia masih tertidur pulas. Tiba-tiba terbangun oleh suara. Ternyata seekor babi kecil terjebak di semak-semak. Kucing menyelamatkannya dan memutuskan untuk membantunya pulang. Untungnya, kawanan babi kecil berada di dekatnya. Mereka bersaudara segera berkumpul kembali. Sebagai ucapan terima kasih kepada kucing, Bunda babi dengan murah hati memberikan makanan kepada kucing. Setelah menerima asupan gizi tambahan, kucing kecil bersiap-siap pulang. Namun, ia tidak tahu bahwa burung beo belum mati. Saat itu, burung beo sedang mendekat ke arahnya. Meskipun jalannya berbahaya, ia tidak pernah menyerah. Melalui jalan yang berlumpur, akhirnya, di tempat yang sepi, ia menemukan kotak mengapung yang berisi adik kucingnya. Namun, di dalamnya hanya ada 1 helai bulu gagak. Begitu terpikir bahwa adik kucingnya mungkin dalam bahaya, air mata menggenang di mata burung beo. Ia tidak mau menerima kenyataan ini. Maka ia menyusuri pantai dan mencari sekitarnya. Namun tak ada satupun hewan kecil yang melihat adik kucingnya. Burung beo terlalu fokus. Ia sama sekali tidak menyadari air pasang. Dalam sekejap, ia terperangkap di atas batu. Selain itu, air laut terus naik. Tidak lama lagi, batu itu akan terendam. Mina meringkuk dengan takut-takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, seekor kura-kura muncul. Kura-kura berenang mendekati burung beo. Dengan ragu, burung beo bertanya apakah kura-kura datang untuk menyelamatkannya. Kura-kura hanya mengangguk. Setelah mendapat izin, burung beo naik ke punggung kura-kura. Mereka pergi sebelum batu-batu itu terendam air. Begitulah. Dengan bantuan kura-kura, burung beo berhasil mencapai pantai. Setelah mengucapkan terima kasih kepada kura-kura, burung beo kembali memulai perjalanan mencari adiknya. Namun, tempat ini terlalu besar dibandingkan dengan peternakan. Ia sama sekali tidak bisa menemukan jejak adik kucing. Hanya bisa duduk di tempat dengan sedih. Ia merasa bertanggung jawab atas kematian kucing kecil. Saat itu, kucing kecil juga berusaha pulang. Ular itu memanjat pohon untuk mencari arah. Tidak disangka, mereka bertemu dengan seekor ular berbisa. Burung beo gemetar tak tahu harus berbuat apa. Langsung jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dan pada ketinggian ini, dia sama sekali tidak bisa melompat keluar. Saat putus asa, tiba-tiba dia mendengar suara apa. Ternyata itu adalah saudara kucingnya, si burung beo. Setiap kali kucing kecil menghadapi bahaya, dia selalu muncul tepat waktu. Terlihat si burung beo membawa tali dari suatu tempat, lalu dilemparkan ke bawah untuk kucing menggigit. Sementara dia sendiri menarik dengan keras dari atas. Begitulah, dengan usaha bersama mereka, kucing adik segera diselamatkan. Lama tidak bertemu, mereka bermain dan bergembira di padang rumput seperti dulu. Meskipun perjalanan pulang masih jauh, mereka saling menemani sehingga tidak merasa sendirian lagi di sepanjang jalan. Namun pada hari itu, mereka bertemu dengan seekor kucing putih di jalan. Bulu putihnya seketika menarik perhatian kucing adik. Kucing adik terus-menerus mengikuti kucing putih tersebut. Dia dengan cepat memenangkan hati si kucing putih. Maka mereka menjadi pasangan. Burung beo yang diabaikan merasa agak tidak enak. Namun yang lebih buruk masih akan datang. Di perjalanan pulang, mereka berjalan berhenti sambil terus menunjukkan kasih sayang. Setiap kali seperti ini, burung beo yang berjalan di belakang akan berhenti pura-pura tidak melihat. Burung beo merasa sangat tidak nyaman sepanjang perjalanan. Yang lebih memalukan adalah, hari itu mereka bahkan menunjukkan kasih sayang di depan. Burung beo yang malu sama sekali tidak berani melihat. Mereka bertiga terdiam di tempat, untuk memenuhi keinginan mereka.
burung beo memilih untuk pergi sendirian hari itu. Di bawah pandangan mereka, siluet yang menyedihkan perlahan menjauh. Musim dingin segera tiba. Mereka memutuskan untuk pergi lagi di musim semi tahun depan. Namun, di jalan lain, burung beo yang lain masih melangkah dengan tergesa menuju rumah. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat cabang pohon bergerak. Burung beo melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba ia menemukan anjing yang mirip dengannya. Melihat matanya yang besar berair, burung beo merasa telah menemukan cinta sejati. Dengan gembira ia berlari ke arah anjing. Kemudian ia menjilati dengan ganas. Memang, bertindak proaktif selalu akan mendatangkan hasil. Begitulah, akhirnya ia juga melepaskan status anjing jomblo. Menemukan separuh hatinya di sini. Dan sekarang anjing jomblo hanya tinggal satu. Tak lama kemudian, kucing putih melahirkan buah cinta mereka. Perut anjing juga memberikan reaksi. Burung beo di sampingnya sangat gugup. Hingga melihat bayi lahir dengan selamat. Burung beo akhirnya melepaskan beban di hatinya. Dengan gembira ia berlari sejauh 800 meter di rumah. Tapi tiba-tiba ada beberapa mulut tambahan di rumah. Sebagai seorang ayah baru, ia merasa tanggung jawabnya besar. Demi bisa membuat keluarga bertahan melewati musim dingin ini. Dengan tekad yang bulat, ia keluar dari pintu rumah. Melangkah di atas salju tebal untuk mencari makanan. Namun di sini terlalu dingin. Bahkan ikan di danau pun sudah membeku. Tidak ada makanan di sekitar yang bisa dimakan. Tiba-tiba, angin kencang datang. Di tengah badai salju, burung beo seketika tersesat. Terhempas oleh angin sampai tidak bisa berdiri. Namun saat teringat akan istri yang menunggu di pintu. Dan anak-anak yang menangis menunggu makan. Burung beo segera bangkit semangatnya. Membuka tubuhnya yang tertimbun salju. Lalu berjalan ke arah yang jauh. Tak tahu sudah berjalan berapa lama. Akhirnya, hari itu ia melihat sebuah rumah. Burung beo dengan susah payah menahan kegembiraan dan berlari ke sana. Di sekitar rumah, ia melihat makanan tergantung. Namun, burung beo tidak bergerak sama sekali. Karena ia menemukan bahwa saudaranya tinggal di sini. Makanan di dinding juga jelas miliknya. Saat itu, si kucing juga memperhatikan si burung beo. Melihat penampilannya yang menyedihkan, si kucing menyadari bahwa saudaranya sedang dalam kesulitan. Maka dengan murah hati memberikan beberapa ikan padanya. Sebelum pergi, mereka membuat kesepakatan. Menunggu musim semi tahun depan. Kedua keluarga kembali bertemu di peternakan. Tak lama kemudian, segalanya pulih kembali. Hutan kembali dipenuhi dengan kehidupan. Mereka bermain-main dengan anak-anak mereka di padang rumput. Mereka mandi di bawah sinar matahari musim semi yang cerah. Anak-anak kecil itu berlari dan melompat-lompat. Seperti kelakuan nakal ayah mereka. Akhirnya mereka kembali ke peternakan. Dua teman lama duduk berdampingan. Mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Karena kamu adalah teman terbaik.